Halo, selamat jumpa lagi di video tentang perkuliahan yang akan membahas tentang Android Kotlin fundamental. Nah, kita akan melanjutkan part kedua tentang Live Data sama Live Data Observer. Jadi melanjutkan dari modul kemarin yang dari part satunya, sekarang kita akan membahas di part keduanya. Jadi, melanjutkan dari pembahasan Live Datanya. Nah, di sini di video yang kedua ini di materi yang kedua itu kita akan menambahkan live data ke dalam score view model. Jadi di tugasnya kita akan merubah skor live datanya itu menjadi score view model, yaitu intinya di observasi ya, menggunakan live data ya, sama seperti yang kemarin di game view model. Maka di skornya ini kita akan membuat menjadi menggunakan backing property. Kita enkapsulasi ya, kita akan enkapsulasi di bagian score view model di sini. Nah, kemarin kan kita menggunakan ini, maka ini kita jadikan private file underscore score, kemudian final score-nya ini kita jadikan dia adalah mutable live data. Mutable live data tipenya adalah integer. Oke. Kemudian kita buat getternya, file score live data, tipenya adalah integer. Kemudian kita akan buat getternya oke, seperti ini. Kemudian di initnya kita set score-nya. Score sama dengan dot value sama dengan final score. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di score fragmentnya kita akan mengobservasi ya score text-nya. Jadi kayak yang di game fragment sebenarnya. Jadi setelah di bindingnya di sini view model. Nah, di sini ini kita menggunakan observer. Jadi view model dot score dot observe, kita menggunakan view life cycle owner, kemudian kita observer parameternya apa, new score, kemudian di sini kita set ininya. Oke, kita sudah di dalam. Jadi kalau ada perubahan skor, nanti teksnya juga berubah. Oke, seperti itu doang. Oke, nah ini bisa di remove ya, sebenarnya dipindah aja sih. Oh, ini bukan view model score tapi new score-nya ini. New score. Dah. Nah, seperti itu untuk menambahkan live data di score view modelnya. Oke. Nah, kalau mau dijalankan boleh, kalau enggak ya sama aja nih. Ya kita jalankan aja. Biar kelihatan hasilnya. Kita terminate. Oke, kita coba play. Satu aja kita end game. Nah, sama aja ya. Nah, di sini sudah ya nggak ada perbedaan di tampilannya karena di sini cuma kita rubah menggunakan live data aja. Nah, berikutnya
kita akan menambahkan yang namanya play again button gitu ya. Play again button. Jadi di tugas yang kali ini itu kita akan menambahkan play again button ke dalam score screen yang akan mengimplementasikan klik list standar menggunakan live data event. Nah, jadi tombol ini nanti akan nge-trigger event yang akan dinavigasi dari score screen ke game screen, balik lagi ya. Nah, untuk memulainya di play button ini sebenarnya sudah ada. Jadi di bagian XML-nya, tapi visibility-nya itu adalah invisible. Jadi kita rubah menjadi visibility-nya visible di bagian score-nya. Di bagian score-nya apa namanya? Ini score fragment XML-nya. Sebenarnya udah dibuatkan button, tapi view-nya nggak nampil gitu. View-nya nggak nampil, sehingga nanti kita pertama disuruh menampilkan dulu untuk view dari buttonnya biar kelihatan di kode ya. Nah, ini dia play again button. Nah, di sini kan visibility-nya gone kan? Kita visibility-nya kita buat jadi visible. Yang di bagian visibility-nya button play again button. Nah, dengan kayak gini berarti di desainnya ada tombol play again di bagian bawah. Ya, di bagian bawah ada tombol play again. Nah, berikutnya kita membuat yang namanya ini event play again. Sama kayak event game finish di game game view model kan. Event play again. Nah, pertama kita buat dulu di score view modelnya. Kita akan membuat private file event play again itu sama dengan mutable live data. Tipenya adalah boolean. Oke, kemudian kita buat event play again propertinya ya, enkapsulasi live data, tipenya adalah sama-sama boolean. Kemudian kita buat getternya, ini kita ganti sama dengan event play again seperti ini. Nah, kemudian kita membuat ini on play again sama on play again complete, sama seperti yang di bagian game fragment. Jadi nanti untuk sebagai indikator apakah dia mau play again apa enggak gitu ya. Jadi kita bikin function on play again, isinya berarti underscore event play again dot value sama dengan true. Kemudian kita buat controller untuk complete. Maka event play again dot value sama dengan false. Seperti ini. Nah, berikutnya di bagian score fragment kita akan membuat mengobservasi event play again, ya kan? Kita akan mengobservasi event play again-nya. Nah, gimana caranya? Jadi, kalau play again-nya itu nilainya true, itu berarti dia kayak diklik gitu tombolnya. Ya. Ketika dia diklik tombolnya itu berarti dia kayak nilainya dijadikan true. Sehingga ketika nilainya true di bagian score fragment, maka dia nanti akan berpindah. Oke, akan berpindah. Jadi di sini kita akan membuat observer untuk event play again dot observer. Kemudian ininya view life cycle owner observer apakah mau play again gitu. Ini variabel aja, jadi ganti-ganti bisa ya. Jadi if play again maka nanti dia akan menavigate dengan menggunakan find nav controller dot navigate. Nah, kita akan berpindah menggunakan direction ya. Score fragment direction dot action restart. Action restart. Nah, kalau udah kemudian kita
set apa namanya view model dot on play again complete seperti ini. Oke. Oh, ini huruf awalnya kelupaan. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti play again-nya itu dia di set seperti itu. Nah, tinggal terakhir kita bikin event klik di play button again untuk memanggil view model on play again. Jadi cuma tinggal kita panggil bindingnya aja, binding dot play again button dot set on click listener, kita panggil view model dot on play again. Gitu. Jadi ketika nanti tombolnya itu diklik, maka di bagian score view model itu event play again-nya dirubah jadi true. Ketika dia dirubah jadi true, maka nanti di sininya dia akan ke observasi. Dan kalau ini true, maka dia dilarikan ke action restart. Kemudian view modelnya on play again-nya complete, artinya dibalikin ke false biar nggak ngulang-ngulang kayak gitu. Kayak gitu, kalau dijalankan, kita coba jalankan dulu. Oke, kita lihat dulu. Oke, udah sukses. Kita coba play. 1, 2, 3, 4, 5, kita end game. Nah, masuk ke sini. Nah, sekarang di sini sudah ada tombol play again. Kalau tombol play again ini kita klik, maka dia balik kita main lagi. Seperti itu. Ya, udah berhasil. Untuk solution codingnya bisa di-download di sini, summary-nya. Jadi live data itu adalah observable data holder class. Jadi intinya dia itu untuk menampung atau menahan data yang bisa diobservasi. Dan dia itu lifecycle aware. Dan bagian dari Android Architecture Component. Kita bisa menggunakan live data untuk mengupdate UI-nya itu secara otomatis ketika ada perubahan data. Jadi live data itu observable, kita bisa mengobservasi di activity atau fragment, bisa dinotifikasi ketika ada perubahan datanya. Kemudian live data itu nge-hold data, jadi dia bisa nge-wrapper untuk tipe data apapun, boolean bisa, string bisa, integer bisa. Kemudian live data itu lifecycle aware, artinya dia hanya akan mengupdate observer ketika activity-nya itu dalam state yang aktif, started atau resume. Ya, jadi kalau dia nggak dalam state ini, dia nggak akan diobservasi. Nah, untuk menambahkan live data, tinggal kita memasukkan variabel view model untuk live data dan mutable live datanya. Nah, mutable data itu adalah live data juga, tapi dia bisa dirubah. Jadi mutable live data itu generic class, jadi kita bisa memasukkan menggunakan semua tipe data. Oke, kayak gitu. Nah, enkapsulasi kita menggunakan backing property, tadi sudah dijelaskan, untuk observable lab datanya itu kita bisa mengikuti patternnya. Jadi sudah dipraktikkan ya. Kemudian kalau mau belajar lagi bisa di sini untuk materi-materinya, untuk tambahannya. Kemudian homeworknya bisa di skip dulu. Untuk next code lab kita akan belajar tentang data binding dengan view model dan live data. Kalau kemarin kita menggunakan data binding basic, sekarang kita bagaimana mengkonekkan data binding itu menggunakan view model dan live data. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.